jauh sebelum itu sudah ada persoalan FA dengan polisi kan. Kortas Tipikor ini lalu ke FA. 2004 mereka dibentuk. Coba dicek ulang berapa kasus yang mereka bongkar. 2004 ke 2026 itu yang garang kan kejaksaan. Iya. Ya. Yang garang kejaksaan. Bahkan kita nggak melihat kiprah KPK. Polisi salah itu ditangani polisi. Benar ya? Betul. Jaksa salah ditangani oleh kejaksaan. Tentara salah ditangani oleh tentara. Tapi kalau kita rakyat yang salah, setidaknya 2 dari 3 itu menanganin kasus kita. DPR, kalau istilahnya boleh nggak saya pinjam mendamaikan atau apa istilahnya ya Bang ya? Memfasilitasi perdamaian. Memfasilitasi. Abang membacanya bagaimana? Apakah itu sudah, ini kan kasus hukum, apakah itu sudah masuk ranah politik gitu? Ya. Sebetulnya nggak bisa disebut juga menurut saya kasus hukum. Oh, nggak bisa disebut kasus hukum? Ini lebih jelas malah disebut kasus politik, ya apa namanya itu, hukum politik gitulah kira-kira. Jadi sebetulnya politik yang dipakai dengan cara hukuman gitu. Karena sejak dari awal prosesnya udah jadi bertanya-tanya kan. Sejak dari awal penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka. Yang kita tahu sejauh ini tentu ya kita di sepengetahuan kita belum pernah dipanggil yang bersangkutan. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, tadi disebut ya, ada penggeledahan. Ditemukanlah dolar yang begitu besar kan, baik Singapura maupun dolar yang lain, dan emas yang 74 kg. Yang hari ini belum dipastikan keasliannya oleh polisi katanya. Tapi udah disebut ini emas. Lebih ini lagi bagi saya yang lebih pertanyaan itu, mereka belum pastikan bahwa itu miliknya FA. Gitu. Tapi udah ditetapkan sebagai tersangka, heboh, ya kan? Nah, ditetapkan tersangka, sore ditetapkan tersangka, pagi ditetapkan tersangka, sorenya dilimpahkan ke kejaksaan. Dan ini soal status juga ada yang ramai kemarin, ini belum ada klarifikasi dari tersangka jadi saksi, kemudian jadi tersangka lagi. Jadi apa ya itu proses hukum? Mungkin kita harus cari profesor yang bisa menjelaskan bahwa itu adalah proses hukum gitu. Tapi tadi menarik yang Abang sampaikan tadi. Ini proses politik yang menggunakan hukum. Maksudnya ada kekuatan politik yang menggunakan hukum sebagai tangannya mereka begitu. Iya. Untuk menghukum seseorang atau lawan politik. Sebetulnya bukan hanya untuk menghukum, tapi juga untuk menghentikan kemungkinan kita dihukum gitu loh kira-kira tuh. Jadi ini proses yang timbal balik. Jadi kan kita diserang, cara melawan serangan itu serang balik gitu loh kira-kira tuh. Jadi ini bukan pola bertahan, tapi ya serang-serangan. Gitu. Berarti serang-serangan ada hubungan dong sama yang sebelumnya kasus korupsi itu maksudnya? Yang masalah-masalah MBG dan segala macam. Iya. Kan kejadiannya itu kan setelah 3 orang itu ditetapkan sebagai tersangka kan oleh kejaksaan tuh. Salah satunya adalah anggota kepolisian kan. Nah di luar itu ada sipil, ada tentara itu. Nah setelah itu kejadianlah konstitusi. Tapi kalau khususnya ke FA, jauh sebelum itu sudah ada persoalan FA dengan polisi kan. Yang dulu FA merasa dikuntitin gitu ya, lalu presiden mengerahkan tentara untuk menjaga rumahnya dan sebagainya gitu. Jadi kalau perseteruan FA dengan polisinya sih sebetulnya udah agak lama ya kelihatan. Yang mungkin memuncak yang kemarin itu dengan FA menetapkan salah satunya adalah anggota kepolisian gitu. Dan kita tahu betul sebelumnya itu beredar surat yang menyebut bahwa seluruh jaksa tinggi ya, kejaksaan tinggi itu melakukan pendataan dan juga klarifikasi lah terkait dengan MBG di seluruh Indonesia gitu. Menurut saya nggak perlu bikin terang lagi, memang terang beneran.
Jadi sebenarnya udah terlihat terang begitu ya. Dan setelah Nggak proses perlu kita buat bikin terang-terang itu. dan setelah terang proses itu benderang. kemudian di stop ya proses pendataan SPPG itu. Kan 2 hari setelah diserahkan berkas itu seingat saya, keluarlah surat untuk menyatakan berhenti alasan karena sudah selesai. Ya. Jadi melibatkan FBI untuk memeriksa keaslian emas ini juga bagian dari gimmick atau gimana Bang menurut? Saya menurut kira Abang? benar juga. Karena memang harus dipastikan dulu itu emas benaran atau emas-emasan. Kan memang harus begitu tuh. Ya. Ya kan jangankan emas yang kayak begitu, ijazah aja bisa dipalsukan kan. Nah, Aduh. lagi berjalan nih sidangnya. Berjalan. Jadi datang nggak? Belum tahu ya? Belum tahu. Ijazah aja bisa dipalsukan ya. Iya. Sekolah aja bisa dipalsukan. Apalagi emas ya, Mas. Apalagi Emasan emas ini. ya. Gitu. Oke. Nah, oleh itu kan jadi pertanyaan kita. Polisi belum yakin bahwa ini emas semua Iya. ini kan. Lalu kalau kita berangkat dari situ sebetulnya juga pertanyaannya itu dolar murni apa enggak? Iya. Jangan-jangan dolar-dolaran gitu loh ya kan. Iya. Kan harus diperiksa lagi kan. Nah, kalau mekanisme hukum yang benar, periksa dulu tuh. Lalu panggil orangnya, beri kesempatan. Karena manggil orangnya itu bukan soal logika hukum ya. Itu kewajiban hukum. Ya, untuk menanyakan, itu benar nggak duit kamu? Oke. Benar nggak emasnya kamu? Ya. Kalau dia bilang benar, nah tentu berlakulah penyelidikan berikutnya. Kalau dia nggak bilang bukan emas saya, seperti disebutkan oleh Jampitsus ya, saat itu masih statusnya Jampitsus kan, karena dia besoknya konferensi pers kan, Iya. yang menyebut bahwa rumah itu ya rumah Jampitsus, tapi uang yang di dalamnya bukan milik dia kan kira-kira itu. Nah, Ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Nah, sekarang harus ditanya pemiliknya siapa. Ya. Nah, kenapa tiba-tiba dia ditetapkan sampai tersangka belum diklarifikasi itu semua? Sebab kalau dia bilang ada pemiliknya, boleh jadi benar ada pemiliknya. Jadi dia cuma menampung kan. Jadi kalau dia menampung belum tentu kena TPPU loh. Kalau dia cuma nampung loh ya. Nah, tapi bahwa itu tindakan pidana iya gitu. Nah, berikutnya harus dikejar. Berarti siapa yang milik? Iya. Ya kan? Ya, itu pertanyaan yang belum dijawab ya. Nah, itu Belum dia ditanyain dia. Iya. Gitu. Oke. Nah, Kalau benar yang disebut dengan penegakan hukum. Itu yang saya sebut tadi tuh, ini sangat terang benderang, nggak perlu kita buat center yang gede apa dan saking terang benderangnya orang awam kayak kita yang nggak bergelut di dunia hukum pun juga mengerti di mana ini proses hukumnya gitu. Iya. Tapi Bang, di Indonesia, apakah ketika hukum itu berjalan, itu selalu bersinggungan dengan politik? Apakah karakteristiknya di Indonesia selalu seperti itu? Enggak semua sih, Enggak tapi semua. kalau berhubungannya elit-elit itu ada unsur begitu menurut saya. Kalau berhubungan dengan elit, Ya, tapi di luar bahwa faktanya ada kejahatan ya. Gitu. Faktanya ada kejahatan. Sebabnya gini loh pertanyaannya. Mengapa apa namanya itu ya tim Kortas Tipikor ini Tipikor. lalu ke FA. 2004 mereka dibentuk. Coba dicek ulang berapa kasus yang mereka bongkar. Kalaupun mungkin ada 1 atau 2. 2004 loh ya. 2024. Dia kan dibentuk oleh Pak Jokowi kan. Pasca, seingat saya ya, kritik orang terhadap revisi Undang-Undang KPK, terjadi fit and proper test melalui tes wawasan kebangsaan macam-macam itu, lalu muncul kritik yang luas kepada proses Pak Jokowi lah, karena di eranya dia KPK diperlemah gitu ya. Lalu dibentuklah oleh Polri Kortas Tipikor itu tadi ya. Nah, tapi sejak itu sampai sekarang apa yang mereka lakukan? Berapa duit negara yang mereka selamatkan? maksudnya belum banyak. Ya. Makanya kita cek aja, di Google aja. Berapa kasus yang ditangani oleh Kortas Tipikor sejak 2024. Gitu ya. Tapi tiba-tiba lonjak nih, ke FA. Itu pertanyaannya dulu kan. Gitu. Kok bisa lonjak nih ke FA? Padahal sepanjang 2024 sampai ke 2026, 2 tahun sudah. Ini kasus-kasus yang sebetulnya bisa sangat kelihatan di mata kita seperti nggak disentuh oleh Kortas Tipikor ini. Oke, maksudnya. Nah, saat 2024 ke 2026 itu yang garang kan kejaksaan. Iya. Ya. Ya.
Yang garang kejaksaan. Bahkan kita nggak melihat kiprah KPK. KPK mainnya cuma di kepala daerah, kepala daerah. Yang garang tuh kejaksaan. Berapa kasus yang mereka ungkap? Asabri, Nadiem, Timah, terakhir adalah Nadiem dengan segala kontroversinya gitu. Gitu. Dan uangnya kan ratusan triliun. Nah itu kalau kita bicara politik tuh itu tadi tuh. Disitulah mulai pertanyaan. Nah ini yang perlu dibikin terang. Termasuk dengan udah ditetapkan tersangka tapi belum ditahan dan tidak muncul ke publik begitu sampai ya. Sekarang. Iya sampai sekarang. Bahkan ada rumor katanya dia umroh, tapi dipastikan oleh Kejagung katanya dia tetap di Indonesia. Ini juga jadi pertanyaan kan. Sebenarnya dibandingkan Mas Rizky, kalau ada kasus kejahatan lain langsung dimunculin, kasusnya langsung ditampilin lah, di-expose. Nah ini tuh semacam kayak diumpetin ya nggak sih, kayak diumpetin nggak sih, Bang? Makanya saya katakan ini politik kan. Ya. Kalaupun ada hukumnya itu apa istilahnya itu ya sangat nggak adil bagi rakyat. Kenapa saya sebut tidak adil bagi rakyat? Polisi salah itu ditangani polisi, benar ya? Betul. Jaksa salah ditangani oleh kejaksaan. Tentara salah ditangani oleh tentara. Kayak kemarin tuh, yang kasus Andre Yunus kan. Tapi kalau kita rakyat yang salah, setidaknya 2 dari 3 itu menanganin kasus kita.